Hari Anak Nasional diperingati setiap 23 Juli, salah satunya untuk mengingatkan pentingnya hak-hak anak. Salah satu hak mendasar yang penting didapatkan anak adalah hak untuk berteman tanpa diskriminasi. Menurut data UNHCR, Indonesia menjadi tempat bagi ribuan anak pengungsi yang datang dari berbagai negara. Banyak dari mereka menghadapi tantangan dalam beradaptasi dan mencari teman di lingkungan baru. Riham Ilyas Adam adalah seorang pengungsi yang berasal dari Ethiopia. Remaja 14 tahun ini datang ke Indonesia pada Juli 2015 silam bersama ibu dan keempat saudaranya. Keluarga Riham mengungsi akibat peperangan di negara asalnya. Sampai saat ini, mereka masih menanti kesempatan untuk bisa mendapatkan negara tujuan agar dapat melanjutkan kehidupan. Di Indonesia, Riham tumbuh dan bisa beradaptasi. Bagi Riham, salah satu pendukung kehidupannya selama ini adalah teman-temannya. Dan hal terpenting untuk mendapatkan teman adalah bisa berbahasa Indonesia. Saya belajar bahasa Indonesia itu sekitar 6 bulan sampai 1 tahun kalau nggak salah. Itu pun dibantu oleh HI dan bantuan mereka pun aku jadi lancar bahasa Indonesia. Di situ kita diajarin dari konsonannya, alfabetnya, cara pengucapannya. Gitu. Penting banget. Itu buat menjadi tumbuh kembang kita dari cara bersosialisasi sama komunikasi kita. Bisa diajak ngobrol. Salah satu teman baik Riham adalah Sarah. Mereka baru bertemu dan berkenalan di lingkungan sekolah. Memiliki teman dari negara lain merupakan sebuah pengalaman dan kesempatan yang menyenangkan untuk Sarah. Saya kenal dari Riham dari kelas 8. Pertemuan pertama kurang dekat karena belum saling kenal. Soalnya dia baik dan juga saya jarang nemuin orang kayak dia karena kan dia orang luar negeri. Sedangkan teman-teman saya orang luar Indonesia semua. Gampang diajak komunikasi dan juga kayak nyambung gitu. Riham dan Sarah adalah siswi dari pendidikan non-formal Kejar Paket B di Sanggar Kegiatan Belajar 21 Tebet, Jakarta Selatan. Sekolah ini merupakan wadah pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, anak dengan masalah, juga anak-anak pengungsi selama mereka ada di Indonesia. Pertemanan mereka menjadi salah satu faktor pengikat anak-anak di sekolah ini. Meskipun pada awal pertemuan mereka sempat kesulitan beradaptasi. Ya mungkin awalnya aja terhambat bahasa gitu ya, tapi mereka anak-anaknya rata-rata cepat beradaptasi gitu. Dan kita sebelumnya juga pengkondisian kelas gitu, jadi kita ceritakan bahwa mereka tuh punya teman dari negara lain gitu kan, dan dibantu, nggak boleh dikucilkan atau diejek atau bagaimana gitu. Jadi pengkondisian kelas dan kita juga merangkul mereka yang anak-anak pengungsi itu agar berani gitu kan, dan rata-rata karena sama lah ya usia remaja lah gitu, jadi sama gitu, untuk mereka tuh nyambung aja percakapan, obrolan, hobi dan sebagainya gitu. Menurut catatan lembaga PBB yang menangani urusan pengungsi UNHCR, jumlah pengungsi anak di Indonesia sekitar 3.700 anak dari total 12.500 pengungsi. Mereka kehilangan kesempatan untuk belajar dan kehilangan kesempatan untuk bermain bersama teman. Selama tinggal di Indonesia, kesempatan itu kembali hadir dan menjadi pendukung kehidupan pengungsi anak-anak. Jadi banyak sekali memang anak-anak pengungsi yang bisa dan mendapat kesempatan untuk berinteraksi dengan anak-anak Indonesia. Berdasarkan apa yang telah kami lihat, kadang-kadang memang mungkin memakan waktu dalam arti kadang-kadang bahasanya nggak sama. Tapi anak-anak itu pintar. Jadi dalam waktu dekat mereka bisa belajar bahasa Indonesia. Dan begitu mereka bisa berkomunikasi, sebenarnya kita lihat hubungannya sangat harmonis ya. Jadi maksudnya anak-anak itu tidak membedakan. Banyak sekali anak-anak yang bisa bergaul dan bermain dengan baik dan akrab dengan anak-anak Indonesia. Kondisi mental anak-anak yang sudah memasuki usia sekolah lebih banyak dipengaruhi oleh hubungan pertemanan dibanding keluarga. Psikolog klinis anak Mutiara Aisyah menegaskan bahwa hubungan pertemanan sangat berguna untuk perkembangan psikologis, emosional, maupun bagaimana seorang anak akan memandang diri mereka sendiri, terutama anak-anak yang berstatus sebagai pengungsi. Efek positif gitu ya dari pertemanan terhadap bagaimana anak-anak ini bisa bangkit dari kejadian yang memang situasi sulit gitu ya, situasi yang pengalaman yang lebih
traumatis gitu. Mungkin kalau kita bicara di pengungsi gitu yang kalau Mas Yogi cerita terkait anak-anak dengan imigran, mereka kan butuh kemampuan resiliensi, bangkit kembali dari pengalaman yang tidak menyenangkan. Hubungan pertemanan juga dapat menjadi solusi masalah kesehatan mental, bahkan depresi. Bagi anak remaja, teman merupakan sesuatu yang sangat signifikan dalam fase kehidupan. Itulah mengapa berteman merupakan salah satu hak mendasar bagi anak-anak di Indonesia, dunia, dan dimanapun mereka berada. Yogi Tujuliarto, Iman Firmansyah, Jakarta.